Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait Badan Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 5 anggota, yaitu saya, Ayu Nandini sebagai pemateri pertama sekaligus sebagai moderator, Rizka Widyastuti sebagai pemateri kedua, Ayu Safitri sebagai pemateri ketiga, Taufik Hidayat sebagai pemateri keempat, dan Mailinia Ajeng Sefira sebagai pemateri kelima. Selaku pemateri pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK ini bersifat bebas dan mandiri. Dasar hukum pembentukan BPK, ketentuan dan ketetapan mengenai BPK tercantum pada Undang-Undang 1945 pasca amandemen yang berada di pasal 23E, F, dan G, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang BPK. Pasal 23E berbunyi, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya ada di pasal 23F yang berbunyi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G berbunyi, Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Widyastuti terkait kedudukan BPK dan pembentukan BPK. Perkenalkan, nama saya Rizka Widyastuti. Saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang kedudukan BPK dan pembentukan BPK. Kedudukan BPK. BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Menurut TAP MPR nomor 6/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Pembentukan BPK 1. Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan. 2. Surat penetapan pemerintah nomor 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. 3. Penetapan pemerintah nomor 6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahin dari Magelang ke Yogyakarta. 4. Berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuklah Dewan Pengawas Keuangan yang berkedudukan di Bogor. Maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 5. Kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. 6. Pada 5 Juli
1959 dikeluarkannya Dekret Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 7. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan mengenai BPK berada dalam satu bab tersendiri, bab 8A, dengan 3 pasal, 23E, 23F, 23G, dan 7 ayat. BPK juga didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayusa Fitri selaku materi ketiga tentang keanggotaan BPK sampai tugas BPK. Baik, perkenalkan, nama saya Ayusa Fitri. Saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi mengenai keanggotaan BPK, struktur organisasi BPK, dan tugas dari BPK. Keanggotaan BPK. BPK mempunyai 9 orang anggota yang keanggotaannya diresmikan oleh keputusan Presiden. Susunan BPK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan paling lambat 30 hari sejak anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Struktur organisasi Badan Pemeriksa Keuangan. Yang pertama, ketua, wakil, dan 7 anggota. Di bawahnya terdapat sekretariat jenderal, staf ahli, dan di bawahnya lagi ada Ditama Dafbank PKN, Inspektorat Utama, Badiklat PKN, Ditama Binbangkum PKN. Selanjutnya, di bawahnya terdapat Auditorat Utama Keuangan Negara 1, Auditorat Utama Keuangan Negara 2, Auditorat Utama Keuangan Negara 3, Auditorat Utama Keuangan Negara 4, Auditorat Utama Keuangan Negara 5, Auditorat Utama Keuangan Negara 6, Auditorat Utama Keuangan Negara 7, dan Auditorat Utama Investigasi. Di bawahnya, Auditorat Utama Keuangan Negara 5, terdapat perwakilan BPK di wilayah Barat, dan Auditorat Utama Keuangan Negara 6, di bawahnya terdapat perwakilan BPK di wilayah Timur. Selanjutnya, tugas BPK. Yang pertama, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Yang ketiga, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Materi selanjutnya terkait tugas BPK akan disampaikan oleh Taufik Hidayat, sekaligus akan menyampaikan materi terkait wewenang BPK, hubungan BPK dengan lembaga lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NPM 1816-02-1036. Menyambung penjelasan dari yang disampaikan oleh Ayusa Fitri mengenai tugas BPK. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mohon izinkan saya untuk menjelaskan serta menyambung dari penjelasan Ayusa Fitri mengenai tugas dari BPK. Dari ketiga hal yang disampaikan oleh Ayusa Fitri mengenai tugas BPK.
Selanjutnya, yang keempat, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Yang kelima, hasil pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Yang keenam, jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor kepada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana. Selanjutnya, wewenang BPK. Yang pertama, dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyiapkan laporan juga menjadi wewenang dari BPK. Yang kedua, semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. Yang ketiga, BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Yang keempat, BPK berwenang memberikan nasihat, pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Selanjutnya, hubungan BPK dengan lembaga lain. BPK diberikan kebebasan dan lembaga yang mandiri serta diberikan kedudukan yang tinggi agar BPK dapat melaksanakan tugasnya secara objektif. BPK dapat memeriksa dan melaporkan keuangan negara sebagaimana adanya bebas dari pengaruh maupun tekanan politik, termasuk dari ketiga cabang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mailinia Ajeng Zefira selaku pemateri kelima tentang hasil pemeriksaan BPK dan artikel terkait kinerja BPK. Perkenalkan, nama saya Mailinia Ajeng Zefira. Saya sebagai pemateri 5, saya ingin melanjutkan menjelaskan terkait hubungan BPK dengan lembaga negara lain dan artikel atau berita terkait kinerja BPK di Indonesia. Bentuk dari hubungan BPK dengan lembaga negara lain terdapat 3 macam. Yang pertama, hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada rakyat banyak, utamanya pembayar pajak, yang akan disampaikan melalui wakil-wakil rakyat seperti DPR dan DPRD sebagai pemegang hak budget. Seperti halnya DPR, DPD juga akan menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat. Sementara itu, DPRD akan menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan hak legislasinya, DPR dan DPRD memiliki hak dan wewenang masing-masing untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyebutkan bahwa BPK akan memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya tersebut. Yang ketiga, sebagai pemenuh amanat konstitusi, BPK juga akan menerima penugasan dari lembaga pemegang hak budget seperti DPR dan DPRD untuk melakukan pemeriksaan khusus. Berdasarkan ketiga hal uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya BPK memang memiliki hubungan dengan lembaga negara lain. Dan pada dasarnya, setiap lembaga negara di Indonesia memang memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain, seperti MPR, DPR, DPD, MK, KY, bahkan MK. Kemudian terdapat artikel terkait kinerja BPK yang telah tayang di 2 laman web. Yang pertama, artikel oleh Andi Syafriyadi dengan judul Jokowi Puji Kinerja BPK selama pandemi COVID-19, dan artikel yang kedua adalah oleh Atika Rahma yang berjudul Jokowi Puji Kinerja BPK di Pidato Kenegaraan. Isi dari artikel tersebut sendiri adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di tengah pandemi COVID-19 saat ini. BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya tahun 2019, memberikan rekomendasi hingga pemerintahan institusi terkait untuk melakukan penyetoran ke kas negara. Di samping itu,
BPK juga berhasil menjaga kinerjanya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional sebagai anggota Independent Audit Advisory Committee di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Keuangan atau BPK telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2019 di Istana Negara, Senin 27 Juli 2020. Laporan ini diserahkan dalam bentuk buku paket dan diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo, dan setiap tahunnya pemerintah menyampaikan laporan keuangan sebagai wujud pelaksanaan APBN untuk diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang disampaikan dalam hal ini terdiri dari 87 laporan kementerian dan lembaga atau LKKL, dan hal ini termasuk laporan keuangan Bendahara Umum Negara atau LKBUN dan laporan keuangan pemerintah pusat yang mengkonsolidasi seluruh LKKL dan LKBUN. Baiklah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 9. Saya akan menarik kesimpulan terkait presentasi kali ini, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga daerah lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan atau lembaga badan lain yang mengelola keuangan negara. Itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 9 terkait Badan Pemeriksa Keuangan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.